Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang sangat sempurna, yang selalu dinyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami ada terkumpul di tempat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami rindu dibekali terus oleh kekuatan daripada Bapa Sorgawi, yaitu kuasa kebenaran firman. Sebab firman adalah kekuatan yang menyelamatkan. Di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, kami beroleh perkara yang luar biasa, yang dahsyat, yang daripada Bapa Sorgawi. Berfirmanlah bagi kami semua dan nyatakan isi hati-Mu. Kami sambut firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya, haleluya, amin. Dipersilakan dulu. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Saya dan saudara adalah bilangan orang-orang yang sangat beruntung, karena firman Tuhan katakan ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Ibadah di tempat ini saat ini adalah ibadah yang mendatangkan pemulihan, ibadah yang mendatangkan kekuatan, ibadah yang mendatangkan kelegaan, karena saya dan saudara bisa berjumpa, bisa bertemu dengan Bapa kita di surga, karena jaminan firman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, maka di sanalah Tuhan yang disembah, Tuhan yang dipermuliakan namanya itu hadir dan menjadi kekuatan bagi saya dan saudara, sebab Dia datang untuk membawa hidup dan hidup dalam kelimpahan. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Sore hari ini yang menjadi tema perenungan saya dan saudara terambil dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita tahu persis, kekasih-kekasih Tuhan, Ayub mengalami masa ujian yang sangat berat dalam hidupnya selama 1 tahun. Dan kita akan melihat titik balik terjadinya pemulihan daripada Ayub itu terletak daripada pengakuan Ayub terhadap kedaulatan Bapa Surgawi di dalam kehidupan. Kekasih-kekasih Tuhan, Ayub tidak meminta supaya cepat-cepat pencobaan, pergumulan, ujian yang dia alami berlalu dari kehidupannya. Tetapi ternyata pemulihan daripada Bapa Surgawi terjadi pada saat Ayub mengakui kedaulatan daripada Bapa Yahweh di dalam kehidupan pribadi. Ayub mengungkapkan perkataan dari dalam dirinya, pengagungan terhadap Bapa Surgawi, pengagungan terhadap Bapa Yahweh, dan di sanalah Tuhan Bapa Yahweh memberikan pemulihan kepada Ayub. Mari kita akan membaca bersama-sama Ayub pasal 42 ayat pertama dan ayat yang kedua. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita bacakan 1, 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Yahweh, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, Ayub di tengah pergumulan, bahkan di dalam keadaan yang itu puncak
daripada pergumulan, puncak daripada pencobaan, dia tidak berseru mengatakan, Tuhan tolonglah aku, sebab aku sudah tidak mampu, aku sudah tidak berdaya lagi untuk menghadapi tekanan, untuk menghadapi pergumulan ini. Tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Tetapi Ayub berbicara di hadapan Tuhan, mengakui kedaulatan daripada Bapa Yahweh. Dan di sanalah titik balik, di sanalah proses pemulihan yang terjadi kepada Ayub. Kekasih-kekasih Tuhan, ternyata kehidupan manusia, termasuk saya dan saudara, kalau kita menceritakan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang ajaib yang dikerjakan oleh Bapa kita di surga, maka di sanalah saya dan saudara beroleh kekuatan daripada Tuhan. Kalau menceritakan kemuliaan, kebaikan daripada sesama, belum tentu saya dan saudara mendapatkan hal yang baik daripada orang yang saya ceritakan. Apalagi menceritakan kejelekan daripada sesama, itu sangat berdosa. Tetapi kalau saya dan saudara menceritakan perkara-perkara yang indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara, maka Tuhan sangat memberkati kehidupan kita. Ceritakanlah kasih Tuhan, ceritakanlah kuasa Tuhan, ceritakanlah kebaikan daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, bukti daripada pengalaman daripada Ayub, pada saat dia menceritakan Tuhan punya kuasa, pada saat dia mengakui, aku tahu bahwa engkau sanggup untuk melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, maka Ayub tidak mengalami kegagalan, Ayub tidak mengalami kesusahan lagi, malah Ayub sudah mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Kasih-kekasih Tuhan, mari kita ceritakan kasih Tuhan. Kalau dunia saat ini ramai dengan menceritakan keadaan yang menggoncangkan dunia ini, tapi saya dan saudara, mari ceritakan kasih Tuhan, ceritakan kuasa Tuhan, ceritakan pertolongan Tuhan, ceritakan akan campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, karena itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita akan melihat kekasih-kekasih Tuhan dalam ayat yang ke-7 bacaan kita. Tuhan menegur sahabat-sahabat Ayub karena menceritakan hal yang tidak benar. Mari kita membaca ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Setelah Yahweh mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Yahweh kepada Elifas dan orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Yakub. Amin, kekasih, seperti hambaku Ayub. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan murka kepada sahabat-sahabat daripada Ayub, karena Tuhan dapati sahabat-sahabat Ayub waktu datang kepada Ayub tidak menceritakan kebaikan Tuhan, tidak menceritakan kasih Tuhan kepada Ayub, tidak menceritakan hal yang benar kepada Ayub, justru menceritakan hal-hal yang mengecewakan, yang meruntuhkan kekuatan daripada pengharapan daripada Ayub. Dan Tuhan katakan, aku murka. Apakah ini hanya terjadi kepada sahabat Ayub? Tidak. Ini juga bisa terjadi kepada setiap umat manusia akhir zaman ini. Sebab itu mari kita ceritakan dan sampaikan kepada dunia ini kebesaran kasih Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Buat apa saya dan saudara takut untuk menceritakan? Sedangkan sekarang cerita yang tidak benar gampang sekali orang sampaikan di media sosial. Dan kehidupan saya dan saudara, mari ceritakan, sampaikanlah kasih Tuhan, pertolongan Tuhan,
Apalagi di tengah dunia yang sangat menakutkan saat ini, ceritakan kebesaran kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Evaluasi kehidupan kita, saudara-saudara. Lebih banyak bercerita corona atau lebih banyak bercerita kasih Tuhan? Lebih banyak bercerita tentang virus yang melanda dunia ini atau lebih banyak bercerita tentang kasih Tuhan? Jangan Tuhan dapati kehidupan saya dan saudara, cerita kehidupan kita, ungkapan saya dan saudara lebih banyak menceritakan, mengandung cerita kita, mengandung makna yang melemahkan sesama. Tuhan katakan kepada saya dan saudara sore hari ini, apapun yang dihadapi oleh dunia ini, Tuhan tetap lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih dahsyat untuk melindungi kehidupan saya dan saudara. Langit dan bumi bisa berlalu, firman Tuhan katakan, tapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu bagi pribadi saya dan saudara, apabila ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita, jangan kita goncang bersama dengan dunia ini. Jangan kita takut mau hancur dengan dunia ini. Karena firman Tuhan itu adalah keselamatan kehidupan saya dan saudara. Jadi Tuhan nilai Ayub ini, dia mengucapkan, dia menceritakan kebesaran kuasa Tuhan, menceritakan kasih Tuhan. Dia mengakui dengan perkataan iman bahwa rencana Bapa Yahweh tidak pernah gagal di dalam hidupnya. Walaupun secara manusia Ayub sudah sangat terpuruk, Ayub sudah sangat susah, Ayub sudah tidak ada apa-apanya lagi, Ayub sudah kehilangan kekayaan, Ayub sudah kehilangan segala kekuatannya, Ayub sudah kehilangan kesehatannya, tetapi dia tetap mengaminkan bahwa Tuhan punya rencana, Bapa Yahweh punya rencana dalam hidupnya, tidak pernah gagal. Terkadang saya dan saudara sebagai umat manusia, pada saat kita melimpah dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, wah, kita saksikan bahwa Tuhan luar biasa. Tetapi pada saat terpuruk, kehidupan saya dan saudara mulai meragukan akan pemeliharaan Tuhan. Contoh yang sangat luar biasa yang terjadi pada kehidupan Ayub, pada saat dia puncak keterpurukannya, puncak pengujiannya, pada saat dia sudah tidak berdaya, tetapi dia tetap katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya, Tuhan tetap menyertai kehidupannya, dan tetap ada rencana Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah gagal di dalam kehidupannya. Dan apa yang akan terjadi setelah ungkapan daripada Ayub lewat perkataannya di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, betapa pentingnya perkataan kita di hadapan Tuhan. Amin. Betapa pentingnya perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang menyaksikan kuasa Tuhan di hadapan Tuhan. Ceritakan kasih-Nya, ceritakan kuasa-Nya, karena di sanalah Tuhan akan bekerja berdasarkan cerita kehidupan kita. Tuhan akan bekerja berdasarkan perkataan-perkataan saya dan saudara. Tuhan akan bekerja berdasarkan ungkapan iman saya dan saudara. Ini sangat dibuktikan dalam ayat yang ke-10. Mari kita membaca ayat yang ke-10. Lalu Yahweh memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yahweh memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Haleluya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub bukan cuma 1 kali lipat, tetapi 2 kali lipat daripada apa yang dimiliki Ayub. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati dengan luar biasa. Kenapa Tuhan memberkati Ayub? Karena Tuhan dapati Ayub menceritakan kasih Tuhan, Ayub menceritakan kuasa Tuhan. Ingat, setiap hari ceritakan kasih Tuhan.
Amin. Setiap saat, setiap waktu, ceritakan kasih Tuhan, ceritakan kuasa Tuhan, ceritakan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Karena itulah kunci kehidupan saya dan saudara diberkati oleh Tuhan dengan berlipat kali ganda. Saya dan saudara terkadang kehidupan kita terlalu terjebak di hal meminta dan meminta kepada Tuhan dan tidak menceritakan pertolongan Tuhan. Ayub tanpa meminta pemulihan, dia cuma katakan, aku tahu bahwa rencana Bapa Yahweh tidak pernah gagal. Betul, terjadilah pemulihan dalam ayat yang ke-10. Tuhan pulihkan dengan begitu luar biasa. Bahkan ingat kekasih-kekasih Tuhan, Ayub dicobai 1 tahun, semuanya hilang. Tinggal nyawanya tidak terlepas daripada tubuhnya. Seluruh kekayaannya hilang, anak-anaknya hilang, kesehatannya juga hilang di dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi kekasih-kekasih Tuhan? Setelah Tuhan pulihkan, dan dasar pemulihan daripada Ayub yaitu perkataannya yang menjadi perenungan kita saat ini. Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Pertanyaan bagi saya dan saudara, 2 kali lipat itu apakah dinikmati oleh Ayub 1 tahun? Bagaimana jemaat Tuhan? Apakah Ayub nikmati 1 tahun karena ya dia dicobai selama 1 tahun, kemudian Tuhan pulihkan 2 kali lipat kekayaan dan kepemilikannya? Apakah hanya dinikmati selama 1 tahun? Tidak, saudara-saudara. Ayat selanjutnya, Tuhan memberikan lagi kesempatan bagi Ayub untuk menikmati sebanyak 2 kali lipat apa yang menjadi miliknya selama 140 tahun. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Dicobai, diuji 1 tahun, tetapi Tuhan pulihkan 2 kali lipat dan menikmati selama 140 tahun. Bapa Yahweh dahsyat kekasih-kekasih Tuhan. Betullah rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun manusia bisa terpuruk sekalipun, tetapi kalau si manusia, saya dan saudara, ada di dalam rencana Bapa Yahweh, maka dia pasti akan memulihkan keadaan kita. Dia pasti akan menolong saya dan saudara, dan dia memberikan kesempatan bagi saya dan saudara untuk menikmati segala kebaikan daripada Bapa kita di surga. Tapi itu tidak sia-sia bagi saya dan saudara. Hidup kita tetap mengakui kedaulatan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan kita seperti sahabat daripada Ayub yang selalu melemahkan hati daripada Ayub. Tetapi kepada saya dan saudara, mari setiap langkah kehidupan kita, persahabatan kita, persekutuan kita adalah bilangan orang-orang yang selalu mengungkapkan firman Tuhan. Sehingga setiap kita bertemu, maka saya dan saudara memiliki kekuatan. Karena kita adalah bilangan orang yang saling menguatkan satu sama lain. Lebih baik jangan datang berkumpul seperti saat ini, kalau cuma cerita melemahkan satu dengan yang lain. Sudah susah-susah menembusi berbagai halangan dari rumah masing-masing. Kemudian setelah sampai di tempat persekutuan, kehidupan saya dan saudara hanya menceritakan cerita yang melemahkan sesama. Maka lebih baik jangan datang berkumpul. Tetapi saya terlalu yakin, saya dan saudara terkumpul di tempat ini bukan untuk jadi sakit, bukan untuk jadi lemah, bukan untuk jadi terpuruk, tetapi saya dan saudara datang pada sore hari ini untuk menjadi kuat, untuk menjadi dipulihkan, untuk menjadi diberkati. Karena memang inilah janji firman Tuhan. Kamu harus beribadah kepada Bapa Yahweh Elohimmu, maka Dia akan menjauhkan dari segala sakit penyakit dan memberkati roti makanan, air minuman. Ini janji daripada Tuhan.
Jadi sebelum saya dan saudara sampai di sini, Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah berjanji bahwa setiap pribadi yang datang bersekutu, beribadah kepada Bapa Yahweh, maka Dia akan memberkati roti makanan, air minuman, dan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Sebab itu, sesudah saya dan saudara beribadah, ceritakanlah kasih Tuhan. Dan saudara tidak seperti Ayub yang terpuruk, yang menderita saat ini. Semua dalam keadaan sehat-sehat. Saya sangat bersuka cita. Yang saya hadapi saat ini bukan orang dalam pengetahuan, tetapi orang dalam kasih Bapa Yahweh. Kita datang di sini tidak seperti Ayub yang sudah sangat menderita karena infeksi yang luar biasa, saudara-saudara. Karena penyakit borok, sudah penyakit borok, kemudian dia duduk berbaring di debu. Ini infeksinya luar biasa, saudara. Toh dia tetap mengatakan, aku tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Apalagi kehidupan saya dan saudara yang sehat-sehat ini. Sudah keterlaluan kalau saya dan saudara tetap mengeluh, tetap mengatakan, adakah Tuhan dalam hidupku? Adakah pertolongan Tuhan? Ini sudah keterlaluan. Sebab itu Tuhan menegur dengan keras sahabat-sahabat Ayub, karena tidak menceritakan hal yang benar, hal yang baik daripada Bapa Surgawi. Saat ini ceritakanlah perkara yang mulia daripada Bapa kita di surga, karena itulah yang menjadi berkat bagi kehidupan kita. Barangkali saya dan saudara terjebak di meminta dan meminta dan meminta, sehingga karena lama untuk tidak menerima jawaban, segala keluh kesah, segala persungutan, ungkapan-ungkapan penyangkalan terhadap janji Tuhan bisa saja terjadi. Tapi sama katakan kekasih-kekasih Tuhan, ternyata rahasia kehidupan yang dipulihkan adalah perkataan yang positif, menceritakan kasih Tuhan dalam hidupnya, menceritakan rencana Tuhan dalam hidupnya, rencana Bapa Yahweh yang tidak pernah gagal. Itulah kunci daripada kehidupan saya dan saudara mengalami kelimpahan berkat daripada Tuhan. Bersyukurlah senantiasa dalam segala perkara, dan tetaplah kita kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya, karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, inilah kerenungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Mari ceritakanlah kasih Tuhan, nyatakan kepada dunia rencana Bapa Yahweh adalah rencana yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, apapun saya dan saudara alami. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, amin.